Dikatakan oleh para syuyukh, siapa orang yang menyepelekan adab, dia akan diberikan musibah, dia bisa menyepelekan sunnah. Dan siapa yang menyepelekan sunnah, dia akan terkena musibah mampu menyepelekan yang wajib. Dan na'udzubillah, ketika seseorang sudah menyepelekan yang wajib, jangan-jangan dia akan diberikan musibah terbesar, dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita jangan sampai menyepelekan hal-hal tersebut, sebab ada sunnah-sunnah Rasulullah yang dikatakan sunnah amaliyah, yang harus dilakukan, bukan cuma dibaca tapi harus dikerjakan. Nah, mari satu demi satu sunnah tersebut kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan diantara sunnah-sunnah tersebut yang mudah kita lakukan yaitu tentang siwak. Beliau cerita waktu itu kami baca kitab Zubat, bagaimana sunnah-sunnah dalam menggunakan siwak. Maka guru kami bertanya pada yang hadir, ayo pada punya siwak enggak? Kami nengok satu dengan lain yang nggak ada yang bawa siwak. Akhirnya apa? Udah pindah ke bab yang lain. Ini bab nggak usah dibaca. Bagaimana mau dibaca kalau nggak bawa barangnya, kalau nggak bawa sunnahnya tersebut? Akhirnya besoknya semua datang, siwaknya nongol semua kelihatan. Gurunya ketawa. Wah, baru kita baca sunnah tersebut, sebab ini sunnah harus dilakukan. ونروع ما ذكر في تراجم السلف في محافظتهم على هذه السنة عن الحبيب عمر بن سقاف. السقاف هذا إمام الأحقاف، لقب بشيخ الأقطاب، تخرج على يديه 40 قطب فضلا عن العلماء وغيرهم، لكن تربى على هذه التربية، الأدب والأخلاق والسنة. أرسله أبوه في بعض الأحيان يأتي ببضاعة من الدكان وقد نسي الدراهم والفلوس بحكم صغر سنه. فلما وصل عند البائع يقول اطرح كذا بكذا وذا بكذا، قال مرحبا. جهزوا الحاجة، قال وين والفلوس يا ولدي؟ قال لا إله إلا الله، الظاهر أنا نسيتها، بروح الدار بجيبها. شاف الولد صغير، قال بس خل البضاعة وروح. شي معك ضمان؟ شي معك رهينة؟ قال نعم. الولد هذا قال طرح السواق. ضحك صاحب الدكان، إذا تشتري البضاعة كلها في الأسواق؟ إيش كان جوابه؟ قال والله لقد أعطيتك أعز شيء عندي، أعطيتك أعز شيء عندي أملكه الآن. هذا سنة رسول الله، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. هذا البندق حق الشيطان. الشيطان ما يفزع من قوتك ولا هيمنتك، لكن يخاف من هذا. ولهذا أكثر شيء يضيع علينا هذا. اللي يبغى يحافظ عليك اربطه مع الجوال، هذا ما يضيع أبدا. سواء إذا ربطته مع جوالك لن تتركه أبدا، لأنك ما تخرج إلا الشيطان يقول لك انتبه للجوال وقته معك. فإذا خرجنا بهذه الليلة إن شاء الله بمحافظة على هذه السنة سوف نرى أثرها إن شاء الله، وما يمر الأسبوع إلا ربما الكثير منا رأى النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Umar bin Saggaf, beliau ini dikenal sebagai gurunya para Aqtab. Lahir dari tangan beliau ini 40 gutub. Beliau diceritakan ketika masa kanak-kanak beliau diperintahkan oleh orang tuanya, katakan syuf ya fulan, ke pasar beli ini. Datang ke pasar, dia beli barang-barang yang mau dibeli. Udah dibungkus, ternyata duitnya nggak kebawa. Dia bilang, udah deh, saya pulang dulu, ntar saya kasih duitnya, saya balik lagi, ini barang saya bawa. Ini tukang dagang ketawa. Kata tukang dagang, emang punya jaminan apa? Apa yang bisa jadi jaminan saya kamu bakal balik lagi bawa duitnya? Dia mikir, apa yang menjadi jaminan? Dikeluarin siwaknya, dikasih, ini siwak. Karena kecil, begitu. Diketawain, masa siwak dibuat jaminan barang sebegini banyaknya? Dia bilang, syuf ya fulan, saya ini ngasih siwak ke kamu, ini hal yang paling mulia dengan saya, ini hal yang paling agung di sisi saya. Gitu, saya kasih kamu ini, ya, saya nggak punya lain yang lebih mahal dari ini. Iya, lihat bagaimana orang, dan kalau kita sekarang ini niat, mulai sekarang kita akan muhafadzah ala siwak. Sebab siwak itu Nabi Muhammad bilang, orang yang sholat dengan siwak, raka'atan bisiwak, ya, 2 rakaat dengan siwak lebih afdal dari 70 rakaat tanpa siwak. Sehingga syaitan itu musuhnya bukan kekuatan kita. Musuhnya syaitan, tahu yang bisa jauhin syaitan dari kita? Tuh, siwak. Kayak model pistol katanya, untuk membunuh syaitan dari yang dekat sama kita. Maka dari itu, kalau kita bisa mulai sekarang, dan cara terbaik yang mudah,
mendingan ditempel sama handphone kita. Insya Allah bakal nempel terus, kita bawa terus. Sebab syaitan ngingetin kita kalau kita mau jalan, handphone ketinggalan tuh, jangan lupa. Kalau nempel sama handphone, khalas. Dan kalau kita bisa kayak begitu, mudah-mudahan nggak berlalu seminggu, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru sunnatin amila biha Rasulullah hiya as-siwak. Faqala Sayyidatuna Aisyah, fastaka sallallahu alaihi wasallam ka ahsani ma yastak aw yastan, ثم قال الرفيق الأعلى وعرفت أنه انتقل حينما سقط السواك من يده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلنحيي هذه السنن، الكلام على السواك. فإذا حافظت على السواك يقين تحافظ على الصلاة، إذا حافظت على السواك يقين تحافظ على الجماعة. أما إذا تهاونت بها السواك، تهاونت بالجماعة، نسأل الله العافية، تهاونت بالصلاة يعني تؤخرها تتكاسل عنها، فيجرك هذا إلى أشياء كبيرة نسأل الله العافية وأشياء خطيرة. الله يرزقنا إن شاء الله المحافظة على سنة رسول الله وعلى آداب رسول الله حتى نحظى إن شاء الله في سائر أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا بحسن المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبارك لنا في هذه الليلة من ليالي العطاء وليالي الاصطفاء وليالي المواصلة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمنا بركة رسول الله ولا آدابه ولا أخلاقه، واجعلنا إن شاء الله متبعين له في أقواله وأفعاله، ويرزقنا كمال العلم النافع والعمل به والإخلاص لله عز وجل. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari itu mari mulai sekarang kita niatkan untuk muhafadzah, untuk siwak tersebut. Sebab sunnah terakhir yang dilakukan Rasulullah adalah bersiwak. Sayyidatuna Aisyah bercerita, Nabi Muhammad ketika akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersiwak dengan cara yang paling indah yang pernah saya lihat, kata Sayyidatuna Aisyah. Lalu beliau katakan ar-rafiqil a'la. Dan kami tidak menyadari Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini melainkan dengan siwak yang terjatuh dari tangan beliau. Maka dari itu mari kita jaga sunnah ini. Ini sunnah satu, kalau kita jaga pasti kita bakal jaga sholat. Kalau kita jaga pasti kita bakal jaga jamaah. Tapi naudzubillah kalau kita meremehkan sunnah tersebut, mungkin ada orang yang bisa ninggalin jamaah, bisa meninggalkan sholat, naudzubillah. Dan beliau tutup dengan doa yang begitu indah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Orang kalau dia cinta kepada harta, begitu, orang cinta harta, maka dia akan kehilangan din, akan kehilangan agamanya. Yang terobsesi dengan harta akan kehilangan agamanya. Dia korbanin, dia tumbalkan agamanya. Barang siapa yang cinta tahta, maka dia akan kehilangan, akan menumbalkan harta dan agama. Ya, kalau cinta harta, ya korban, tumbalin agama. Kalau cinta tahta, tumbalin agama dan harta juga. Harta ludes, agama juga ludes. Waliyadzubillah min zalik. Satu adab dari adabnya Nabi Muhammad lebih baik daripada dunia seisinya. Satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari dunia seisinya. Di antaranya adalah hal-hal yang berkenaan dengan siwak. Caranya itu, di antara hal yang bisa membentengi kita dari hal-hal yang demikian itu, muwadzabah ala sunan, melazimkan sunnahnya Rasulullah. Ini siwak. Dari siwak ini, ya, berawal segala kebaikan. Sebab tuh yang namanya kebaikan itu saling menular satu sama lain, menularkan ke sini ke sini ke sini. Pegang yang satu, maka ente nyambung dengan semuanya insya Allah. Ntar dari sini benar, dari orang kalau perhatian sama menggunakan siwak, selalu pengen menggunakan siwak, beli siwak pokoknya mesti digunain itu siwak tersebut, otomatis dia bakal sholat berjamaah, dia bakal berwudu dengan menggunakan siwak, dia bakal sholat duha, dia bakal witir, dia bakal sholat rawatib, dia bakal baca Quran untuk menggunakan siwak tersebut. Itu Al-Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab beliau itu, ada satu orang ikut kafilah berjalan, ikut perjalanan ulama, dia ikut kafilah di suatu perjalanan, tahu-tahu kafilahnya dibegal oleh penyamun, oleh maling, dirampok semua barang-barang. Begitu terus dia diperhatikan kepala penyamunnya ini, dilihat-lihat lagi puasa Senin Kemis, disamperin, ente kepala penyamun, iya, kepala rampok, iya, puasa ya, iya, puasa sunnah, iya. Ente puasa ngerampok tapi puasa sunnah,
ngerampok, melakukan dosa besar, menjarah rombongan kafilah, tapi melakukan puasa sunnah. Maka itu orang tersenyum. Kita nggak nutup semua pintu untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Kita tahu diri kita penjahat, ya, kita meninggalkan segala kebaikan, kita jahat, kita bejat, dosa kita kerjain, tapi sisain satu pintu untuk kita balik kepada Allah, emergency exit, nah, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, ambil hikmah hatta dari orang nggak benar. Alhasil bertahun-tahun kemudian ini ulama pergi haji. Saat dia pergi haji lagi tawaf di Ka'bah, lihat ada orang nangis di multazam. Diperhatikan, nah maling tuh. Maling yang dulu, raja perampok. Bilang, ente raja maling yang dulu pernah ngerampok kita. Dia senyum, ya itu kisah silam. Itu kisah lampau. Saya udah taubat. Sejak saat itu saya udah taubat. Begitu. Subhanallah, taubatnya berkat siwak. Terakhir Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita ada satu orang melazimkan siwak, terutama saat dia bangun tidur, nggak ngapa-ngapain kecuali dia baca doa bangun tidur, baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur, terus dia bersiwak. Bersiwak setiap bangun tidur kayak begitu kerjaan dia. Subhanallah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meninggal dunia dalam tidurnya. Saat dia meninggal dunia dalam tidurnya, dia nggak sadar kalau dia meninggal dunia, nggak sadar. Tahu dia seolah-olah mimpi meninggal. Terus orang-orang pada ngelawat, ya, pada baca Al-Quran di sekeliling dia, ya, kemudian juga dia dimandikan, dia dikafankan, dibawa ke kuburan, disolatin. Dia kenal tuh orang yang pada ngelawat, yang pada nangis, yang pada nyolatin, yang jadi imam, dikuburkan. Tatkala dikuburkan dia berasa siapa yang nguburin dia. Ini kayak mimpi, dia mimpi begitu. Begitu ditutup kuburannya, udah kebangun dari mimpinya. Rupanya malaikat nih ngebangunin dia. Gum, ya mayit, bangun. Dia bangun, duduk, nggak sadar, gelap gulita. Dia nggak sadar. Begitu bangun, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ini Munkar wa Nakir saling natap. Kenapa ini orang? Dikiranya lagi tidur ada. Terus toto dia nyari siwak. Munkar, nyari apa ini orang? Manggil anaknya, fulan, Abdallah, mana siwak? Anaknya udah nguburin di rumahnya. Bilang, toto dia lihat dua orang ini. Lah ente siapa di kamarnya? Nah, ente bukan di kamar, begitu. Ente di tempatnya kita, di kuburan. Ente siapa? Ada Munkar wa Nakir, pengen interogasi itu. Ente cari apa? Saya nyari siwak. Saya kira saya bangun tidur, saya nyari siwak. Begitu. Sampai begitunya. Akhirnya ini Munkar wa Nakir bilang, udah yang kayak begini mah gak usah ditanya, udah pasti selamat. Ditinggal mereka. Subhanallah. Alhamdulillah, berkat sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat adab dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai tuh emang bener siwak sering hilang. Ente kalau sikat gigi nggak pernah hilang kan? Odol nggak pernah hilang, sikat gigi nggak pernah hilang, deodoran nggak pernah hilang, begitu. Ya kalau siwak sering hilang. Kadang nih kita baru beli di warungnya Habib Ahmad sini, Maula Aidit, jualan siwak tuh di situ, begitu. Ada siwaknya. Stok banyak di situ, harga murah dijamin, diskon, begitu. Masya Allah. Baru beli, toto hilang. Nah itu belinya nggak di Maula Aidit. Kalau belinya di sini pasti nggak hilang, insya Allah. Kata. Alhasil kagak. Begitu ente beli siwak 1 juta, siwak 1 juta, mahal banget lah. Pahala yang ente dapat jauh lebih gede. 1 juta siwak, miliaran. Siwak berapa dijual 1 juta sini? Enggak? 15.000. Udah bagi 2 tuh gitu. 15.000. Alhasil siwak. Ini saya bukan ngiklanin Habib Ahmad tokonya, tapi saya ngiklanin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli salah. Kalau nggak khawatir bakal ngeberatin umat, saya bakal memerintahkan, mewajibkan mereka untuk menggunakan siwak tiap wudu atau tiap sholat. Karena itu siwak kita pakai, kita gunain. Berawal dari siwak, nantikan keajaiban-keajaiban lainnya dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat, taufik,
hidayat kepada kita sekalian dan Allah Ta'ala bimbing kita sekalian. InsyaAllah ini malam jadi malam yang berkah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.